wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Jangan bosan ya, kita ketemu lagi sama Ibu di pembelajaran biologi. Khususnya di kelas 12 ini baru pertama ya kita ketemu. Salam kenal sebelumnya dan mohon kerjasamanya untuk belajar tentang biologi bareng sama Ibu. Nah, Ibu Retno Jumira MPD mengampu mata pelajaran biologi seperti yang kalian ketahui. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan. Nah, di kelas 12 ini yang paling awal sekali kita pelajari adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kenapa di situ banyak sekali gambar, Bu? Karena dari salah satu gambar ini nanti akan menjadi proses yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada proses pertumbuhan. Apa itu pengertian dari pertumbuhan? Itu dulu di situ ya. Nah, pertumbuhan di sini adalah proses pertambahan volume yang irreversibel, artinya tidak dapat balik atau tidak dapat kembali ke bentuk semula, gitu maksudnya. Dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur. Nah, sedangkan perkembangan merupakan terspesialisasi karena sel-sel yang ada di dalam tumbuhan itu struktur dan fungsinya juga ikut berubah, ya. Nah, di sini ada contoh yang Ibu berikan adalah pohon mangga yang pertama yang baru berumur setahun, sedangkan yang kedua setelah berumur 5 tahun. Oke, selanjutnya apa saja faktor yang mempengaruhi proses? Oke, kita lanjutkan. Apa saja? Di sini yang dimaksud adalah pertumbuhan bertambahnya tinggi. Kenapa tinggi dimaksudkan dalam proses pertumbuhan? Karena tinggi dapat diukur kan? Nah, yang pertama itu penyebabnya adalah pertambahan jumlah sel setiap hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Ini yang di sini ya. Ini ada young life. Ini maksudnya pertumbuhan yang paling muda. Sedangkan di sini nih primary meristem yang Ibu tunjuk ya. Nah, untuk yang kedua adalah pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Diferensiasi itu apa? Ini pelebaran bentuk bagian akar. Nah, kita masuk ke proses pertumbuhannya sekarang. Ada proses yang namanya perkecambahan di sini. Nah, melalui proses fisika, tahu proses fisika ya, karena biologi itu sebenarnya juga penggabungan beberapa ilmu, kimia dan juga fisika. Jadi di proses fisika itu terjadi ketika biji menyerap air atau imbibisi. Tahu imbibisi? Kalau kalian mencoba merendam satu biji dan dia mengembang, itu artinya imbibisi. Dia menyerap air akibat dari potensial air yang rendah di dalam biji yang kering, dimasukkan air jadi dia mengembang. Seperti di gambar ini. Ada tahap-tahapannya, nanti kalian bisa baca seksama ya di PowerPoint-nya saja. Nah, di perkecambahan ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang pertama epigel. Apa itu perkecambahan epigel? Kalau epigel ini perkecambahan di atas tanah. Nih, kalian bisa lihat dari awal, radikula tumbuh ke bawah. Ini radikula itu akar ya. Plumula muncul ke permukaan. Kemudian ini calon batangnya muncul, testa terkelupas, kotiledonnya membuka, kemudian tumbuh daun sejati. Nah, itu untuk epigel. Sedangkan untuk hipogel artinya di dalam. Kalau epi itu keluar, kalau hipogel itu di dalam ya. Jadi perkecambahannya itu berada di dalam atau di bawah tanah. Nah, sama nih ya, tapi prosesnya lihat berbeda kan. Kotiledon tetap dalam tanah, plumulanya tetap muncul ke permukaan, tapi radikulanya tumbuh ke bawah lebih dulu. Radikula itu nama lain dari radik atau akar ya. Oke, kita ke pertumbuhan primer dulu. Di sini ada bagian-bagian yang sudah Ibu tandai. Nah, ini ada protoderm, ada prokambium, nih titiknya di sini, ada meristem. Nah, nanti perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di sini dicontohkan lebih jelas bagian-bagian titik tumbuh akar tanaman. Ini yang sudah Ibu tandai ini ya. Ini tudung akar nih yang paling bagian ujung. Nah, sedangkan ini pembelahan bagian akar di dalamnya. Karena sudah dibelah, gambarnya diperbesar jadi seperti ini. Bagian-bagian titik tumbuh batang tanaman. Nah, ini ya, tunas aksiler. Oke, meristem dasar ini yang ini. Ini yang sudah dibelah lagi, ini baru perbesaran sekian. Karena kalau kita menggunakan mikroskop kan ada beberapa perbesaran ya, seperti itu juga maksudnya di gambar ini.
Yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Seperti apa Bu kalau pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder di sini ada yang namanya nih, hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Ini sel apa kira-kira ya? Penampang melintang apa nih? Di bawah. Penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Nah, ini biasanya kalian sering lihat kalau memotong pohon, atau biasa kita sebut ini namanya apa? Lingkaran tahun. Ya, benar. Nah, di sini nih ada xilem dan floemnya. Nanti diingat-ingat lagi apa sih fungsi dari xilem dan floem? Masih ada yang ingat? Kalau nggak ingat nanti dijadikan bahan diskusi di Google Classroom. Oke, ini bagian-bagian dari peridrem. Ada gabus nih, ada kambiumnya atau velogen, floem sekunder, kambium vaskuler. Ini bagian-bagian pertumbuhan sekunder. Oke, sampai di sini dulu. Ternyata sudah habis ya pertemuan untuk kali ini yang pertama dan awal. Ibu berharap nanti ada kerja tugas untuk kalian. Kerjanya apa kira-kira? Kerjanya kalian bisa membuat praktikum sederhana dengan menumbuhkan proses pertumbuhan atau perkecambahan. Mau bibit apa aja yang paling mudah yang ada di rumah ya, nggak usah nyari yang ribet-ribet. Misalnya di rumah punya biji, kalau bisa tapi kacang hijau aja, karena biji kacang hijau yang paling mudah untuk dilihat proses pertumbuhannya. Bisa ditanam di atas tisu atau di atas kapas ya, nanti sambil kita bimbing bareng-bareng di Google Classroom. Oke, sekian dulu sama Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatannya ya, cuci tangan setelah berpergian dari manapun dan menggunakan masker ketika pergi. Sampai jumpa.